Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom, login lagi dengan kami di Facebook What's on Your Mind. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Bersama saya Fabiola Yuliana dan ditemani oleh Pendeta Dedi Kurniawan. Yo, iya. Pendeta, apa kabar Pendeta? Puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesus baik. Ini kita sudah memasuki Mhm. bulan yang baru ya Pendeta? Betul. Kuarter kedua. Betul. 3 sekali. bulan awal, 3 bulan Mhm. di tahun 2023 kita sudah Mhm. lewati. Betul. Nah, Pendeta, aku mau tanya nih Pendeta. Bentar, sulit nggak ini pertanyaannya? Enggak Oke, kok Pendeta. oke. Kan kita sudah memasuki bulan yang baru. Kuarter Aha. kedua dari tahun 2023. Mhm. Aku mau tanya ke Ini Pendeta. bukan April Pop kan? Bukan Oh, Pendeta. oke, Ayo. oke. Walaupun sudah memasuki bulan April, udah lewat Pendeta. Oh, udah lewat. April, ya? udah. Oke. Yang aku ingin tanyakan Mhm. ke Pendeta, Mhm. 3 bulan kemarin, 3 bulan awal di di tahun 2023, Ya. itu dari skala 1 sampai 10, Pendeta mau kasih nilai berapa? Waduh. Kalau untuk berkat-berkat Tuhan tentu 10 ya. Puji Tuhan. Fact gitu ya. Iya. Tantangan-tantangan hidup 10 karena nggak mungkin kita nggak punya pergumulan dalam Iya. kehidupan kita. Betul. Tapi kalau kualitas kehidupan rohani, aduh ini jujur ini malu nih. Aduh. Kenapa Pendeta? Karena pasti pasang surut ya, Iya, betul. pasang surut. Jadi nikmat dan perjalanan kehidupan di 3 bulan ini 8 lah ya. 8. Puji Tuhan Pendeta. Berarti masih di atas rata-rata ya? Di atas rata-rata. Masih di atas Oh iya, rata-rata. rata-rata ini berapa rata-rata nih? Rata-rata 5 lah Pendeta. Kan 5. 1 sampai Oh iya. 10. KKM-nya 7. KKM-nya 7 ya. Betul Pendeta. Nah, teman-teman juga yang ada di tempat masing-masing, teman-teman Facebook yang juga mungkin ingin mencoba bersaksi di bawah Iya. mengenai 3 bulan terakhir bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa, mungkin boleh tinggalkan komen di bawahnya Pendeta ya. Betul. Dan Tapi Yana belum? oh, aku ya? Iya dong. Oh, boleh Pendeta. Kalau Jangan lupa aku, itu. iya betul Pendeta. Aku kurang lebih sama seperti Pendeta. Penyertaan Tuhan itu luar biasa sekali. Memang setiap harinya ya, Pendeta selama 3 bulan terakhir. Penyertaan Tuhan itu 10. Permasalahan hidup lumayan tinggi karena 3 bulan awal walaupun semangatnya membara karena tahun baru ya Pendeta, tapi ya seperti layaknya kehidupan ya Pendeta, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Masalah hidupnya lumayan tinggi Pendeta, 8. Tapi dikalahkan oleh penyertaan Tuhan, itu 10. Berarti Pendeta lebih banyak pergumulan ya? Mungkin sama sih Pendeta, mungkin sama. Kan kita punya porsi masing-masing ya Pendeta ya. Jadi teman-teman yang di rumah atau dimanapun teman-teman berada saat ini, jika teman-teman memiliki kesaksian selama 3 bulan terakhir, atau mungkin hal yang ingin didoakan ya Pendeta, Yes, betul. silahkan tinggalkan komen di bawah. Dan nanti ada tim dari Hope Channel yang akan mendoakan kesaksian dan usulan doa dari teman-teman. Dan selain itu, kami juga tidak lupa mengingatkan teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode Facebook yang baru. Betul ya. Apalagi nih di momen-momen kehidupan kita yang ya kita tahu lah berat sekali pergumulan kita. Para ahli memprediksi ada resesi ekonomi dan lain sebagainya. Kita butuh penguatan iman. Hope Channel Indonesia hadir untuk memenuhi kebutuhan rohani. Iya, betul. Iya, karena tahun lalu ya kayaknya kita ditakuti karena katanya 2023 itu adalah tahun yang gelap. Tapi sejauh ini enggak ya Pendeta? Karena penyertaan Tuhan ya tadi. Kita belum tahu ya, betul, sampai akhir ini. Tapi kita tahu bahwa dunia akan berakhir. Dan masa-masa yang sulit itu akan kita hadapi. Bahkan jauh lebih sulit dari apa yang telah kita lewati. Tapi hebatnya adalah Tuhan yang kita sembah. Dia punya janji, dia akan menyertai kita di masa-masa yang sulit itu. Jadi di sini reputasi kita sebagai anak-anak Tuhan dipertaruhkan. Kita mau terus bergantung sama dia, atau kita bergantung sama pengetahuan kita dan kekuatan kita ya. Betul. Gitu. Tapi seperti biasa di Facebook, kita akan
membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab, Yes. Pendeta. Oh, kita harus kasih clue ya? Kita harus kasih clue, Pendeta. Oke. Clue-nya adalah dia ini seorang apa istilahnya? Juru minum. Kalau zaman dulu juru minum. Ini bukan bartender ya? Oh ya, bukan. Waduh, ternyata ada tokoh Alkitab bartender gini. Iya, bukan. Ini juru minum. Juru minum. Pasti teman-teman langsung connect nih mungkin. Oh, dan juru minum ini punya passion untuk melakukan pelayanan untuk Tuhan. Dan juru minum ini dipanggil Tuhan untuk menyelesaikan tugas pulang sebentar ke kampung halaman. Okay. Jadi juru minum ini dipanggil sama Tuhan untuk pulang ke kampung. Betul. Dan hebatnya pulang ke kampung bukan untuk jadi juru minum lagi, ngembangin bisnisnya, bisnis tadi itu ya. Tapi dia dipanggil untuk menjadi tukang. Menjadi tukang. Untuk bangun tembok, gitu, bangun rumah Tuhan. Gitu. Pasti teman-teman udah tahu. Nanti ya, berarti nanti kita akan bahas lebih banyak lagi di episode lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi pendeta tadi clue-nya adalah tokoh Alkitab yang akan kita bahas seorang juru minuman. Tapi bukan bartender. Bartender ya. Juru minum raja ini. Oh, juru minum raja, pendeta. Aku pernah nonton satu episode khusus. Mungkin teman-teman pernah nonton tuh Yana. Film dokumenter tentang resep-resep masakan. Nah, tamu yang diundang ini adalah juru masaknya Pak Jokowi. Oh, wah, menarik sekali untuk melihat. Ternyata ada selera-selera khusus tiap presiden yang pernah dia layani. Dan sepertinya dia pernah bertugas di beberapa periode presiden-presiden. Jadi waktu ini kan dia bertugas di Pak Jokowi punya ini sampai wajan, panci itu khusus. Oh, khusus. Gitu. Dan itu adalah panci khusus memang yang biasa dipakai Pak Jokowi waktu di rumahnya. Jadi bukan suatu hal yang kayak aku pikir ya, atau mungkin kita pikir, wah ini pasti yang mahal, yang ini apa semua. Aku nggak tahu harganya atau gimana, tapi jauh dari ekspektasiku. Sesimpel ya alat makan yang kita punya biasa gitu. Tapi sangat diperhatikan kualitasnya. Misalnya ininya, bahannya, apanya semua sangat diperhatikan. Sampai-sampai mungkin ya penggunaan bumbu-bumbunya pun diperhatikan supaya waktu presiden makan nggak ada gangguan sama sekali. Gitu. Dan setelah dimasak nanti ada lagi yang akan mencicipi. Apakah aman rasanya dan ini efeknya apa? Wah, protokolnya ngeri banget ya. Iya, betul. Jadi bayangkan tugas teman kita ini yang mirip-mirip begitu. Oh, jadi seperti itu ya, pendeta? Ini juru minum loh. Juru minum. Hasil perasan anggur yang dia buat, mungkin nggak tahu apakah murni atau dicampur bagaimana, itu akan langsung diberikan kepada raja. Jadi bayangkan kepercayaan raja dan seluruh kerajaan terhadap orang ini tinggi sekali. Karena kalau terjadi apa-apa, itu raja yang bisa kena ya. Bayangkan kalau misalnya ada politik interest di situ. Mau ada kudeta. Orang ini pasti betul. Mungkin kasih sedikit bubuk apa kayak biar raja ini atau apa gitu. Iya, betul. Berarti dia orang yang sangat dipercayai oleh raja. Sama raja. Oke. Dan bapaknya sebetulnya adalah gubernur di Judea. Oh, oke. Perlu kita kasih tahu nggak ini? Harus pendeta. Silakan ya. Jadi tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah Nehemia, teman-teman. Nehemia. Semua orang pasti tahu cerita ini. Bahkan mungkin pernah dengar ya, atau mendalami, mungkin beberapa dari antara teman-teman pernah membahas firman Tuhan mungkin dari kisah Nehemia, atau yang belum pernah dengar, cuma tahu namanya, ini momen yang bagus untuk membahas kehidupan dari Nehemia. Jadi bayangkan dia punya reputasi bagus. Bapaknya ini gubernur. Di Judea. Kemudian dia kerja di kerajaan. Jadi artinya dia punya status yang aman ya. Untuk hidupnya. Gue nggak perlu mikir-mikir. Gue kerja next to the king. Raja percaya banget sama gue nih, gitu ya. Tapi dia punya beban, concern ketika panggilan pelayanan itu datang kepadanya. Jadi dia dipanggil melayani ketika dia sudah di atas nih, pendeta ya? Udah mapan nih. Udah mapan. Dia sudah punya pekerjaan khusus yang reputasinya sangat dipandang sama orang. Tapi Tuhan panggil untuk melakukan sesuatu dulu bagi Tuhan. Ini sering loh kita alami dalam hidup. Tuhan, gue udah serius kerja di sini. Kok Tuhan mau gue melakukan tugas yang, aduh Tuhan, gue harus tinggalkan area nyaman gue nih. Iya, betul. Iya, gitu ya. Itu sering sekali kita alami. Masing-masing kita punya
pengalaman pribadi pasti ada tentang bagaimana Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu bagi Dia. Aku ingat banget nih, karena membahas Nehemia, aku jadi ingat bagaimana Tuhan akhirnya memanggil aku untuk terlibat dalam pelayanan, khususnya di kota ini. Nggak ada pikiran sama sekali akan ke tempat ini. Karena selesai tamat, seperti biasa, siang malam tunggu panggilan, belum ada sama sekali. Kalaupun ada, oh ya nanti. Jadi kayak, oke, Tuhan ternyata tamat teologi, pengen jadi pendeta, masih menunggu tempat itu. Padahal kalau baca Alkitab, lahan-lahan menguning apa semua. Atau jangan-jangan saya yang gengsi ya, mau ditempatkan, mau dipanggil gimana ya? Oke, sekarang kemana saja Tuhan panggil? Oke, siap pergi. Memang belum ada waktu ijazah. Ijazah belum ada, jadi semua surat keterangan bahwa sudah lulus kan? Ini sudah lulus Ahmad dengan IP yang yang penting oke lah ya, nggak malu-maluin lah ya. Waktu itu aku ingat banget sama teman-teman kami melakukan pelayanan di sebuah kampung yang kalau naik ke kampung itu di atas gunung naik motor trail. Waduh, ini medannya cukup sulit ya benar? Mantap. Dengan biaya yang nggak murah. Jadi oke lah daripada pusing nunggu kemana mau ditempatkan, ikut pelayanan sama teman-teman. Jadi kalau di kampus kan banyak grup-grup penginjilan kan, dia pergi. Kampung itu cukup indah sekali. Jadi karena itu ada di atas bukit. Jadi kalau matahari itu terbit, bagus sekali. Jadi kabut masih menutupi, tapi sinar matahari itu masih bisa nembus gitu. Jadi kayak di film-film, nggak butuh efek sama sekali. Benar-benar indah sekali. Dan ada sungai yang mengalir di kampung itu. Jadi semua orang menggunakan sungai itu untuk hidup. Cuci-cuci semua di situ untuk ya semua ternak mereka semua. Jadi indah sekali tempat itu. Tapi sayangnya sinyal susah di tempat itu. Di atas gunung ya benar. Gunung. Dan jangkauan sinyal waktu itu memang ya, masih sedikit. Tapi kita nggak habis akal. Jadi kalau berhubungan dengan istilahnya dunia luar, handphone itu kita taruh di atas ventilasi pintu atau jendela, kita taruh di situ. Jadi cari spot di mana yang sinyalnya itu 1 atau 2 bar tapi udah cukup untuk calling keluarga. Gitu. Pagi hari kami harus bangun dan pergi untuk berdoa di rumah jemaat yang kami layani. Tiba-tiba pagi hari itu handphoneku bunyi kan. Semua orang kaget. Aku juga kaget. Kagetnya adalah selain siapa yang telepon, kagetnya adalah di tempat itu. Cuma handphoneku yang bunyi karena cuma handphoneku ada sinyal yang lain ada sinyal. Jadi mau bilang ini hoki atau mujizat, ya kalau aku secara pribadi yakin mujizat Tuhan. Jadi itu adalah panggilan aku akhirnya harus bekerja dan melayani di tempat. Jadi Tuhan bisa menggunakan segala cara, tapi dengan cara yang nggak masuk di akal. Gitu. Jadi dia berikan aku kesempatan untuk melayani. Bisa saja mungkin aku tolak atau gimana, tapi sulit menolak panggilan Tuhan. Kenapa? Karena Dia tunjukkan jalan dan cara yang nggak masuk di akal sama sekali. Tapi bukankah begitu cara Tuhan bekerja dalam hidup kita kan? Di luar ekspektasi kita, di luar nalar dan logika kita. Pernah mengalami kan? Pernah. Tentunya pernah pendeta. Tapi kalau diingat-ingat ya memang biasanya di comfort zone ya pendeta. Sama seperti Nehemia ini. Dipanggil pelayanan ketika sudah nyaman, terus sudah ada di comfort zone, terus sudah nyaman, dipanggil pelayanan, banyak dilemanya pendeta. Karena takut, kayaknya nanti gimana ya kehidupan selanjutnya, karena pelayanan ini lumayan bukan mengganggu sih, tapi bersinggungan dengan pekerjaan. Dan ini seperti Nehemia nggak sih pendeta? Betul. Melakukan kehendak Tuhan, Yana dan teman-teman, tidak semudah mengucapkan sesuatu kayak, ambil aja. Tidak semudah menerima sesuatu dari orang, karena kita anggap itu penting dan berharga buat kita. Menerima pelayanan dari Tuhan, melakukan kehendaknya, itu penuh dengan tantangan. Satu tadi, boleh jadi itu merusak mimpi-mimpi kita. Boleh jadi itu di luar dari agenda kita, dan Tuhan itu membuat zona nyaman dan amanku jadi nggak aman dan nyaman sama sekali. Boleh nggak kita ke Nehemia pasal yang pertama? Nehemia pasal pertama. Oke, Nehemia 1 ayat yang kedua. Nehemia 1 ayat yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Ayat 3 dan 4. Ayat 3, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nehemia seperti kebanyakan dari kita. Ketika panggilan pelayanan itu datang, respons kita kan pasti begitu kan? Pendeta, saya berdoa dulu boleh nggak pendeta? Gitu. Karena itu sama sekali membuat kita ya beban gitu. Terlepas dari itu adalah panggilan untuk bersukacita karena kita melayani pekerjaan Tuhan dan Tuhan yang memanggil kita. Tapi tentu ada beban. Seperti Nehemia. Tangisannya bukan sekedar tangisan kepedulian kepada bangsanya, saudara-saudaranya yang perlu dia selamatkan. Seperti tangisan kita yang melihat, aduh kasihan temen gue udah lama nih jauh dari Tuhan. Udah berapa lama gak gereja dia ya gini. Sedih kita. Kita peduli. Tapi ketika panggilan pelayanan itu datang kepada kita, kita jadi mikir lagi kan, nanti gue harus tinggalin ini ya untuk itu. Gue harus berkorban ini ya untuk ini. Aduh, berapa banyak lagi yang gue harus habiskan waktu, tenaga, uang, perasaan yang dilukai untuk menyelamatkan dia. Semua habis-habisan. Tapi itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Jadi dalam panggilan pelayanan, banyak hal yang perlu kita korbankan dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan respons dari Nehemia boleh jadi adalah respons yang bagus bagi kita ketika kita menerima panggilan dari Tuhan. Yang pertama adalah mendoakan panggilan tersebut. Oke? Ingat, Nehemia tahu siapa dirinya. Dan Nehemia tahu keterbatasan serta kemampuannya. Apalagi dia ada di lingkungan kerajaan yang mana ini bukan kerajaan yang lagi. Dia ada di tanah asing. Dia ada di pembuangan. Jadi pasti Nehemia akan mikir, aduh gimana nanti kalau gue bilang raja. Kalau raja nggak izinin gimana? Jadi jangan dulu boro-boro mikir beli tiket pulang, kita bikin sesuatu atau udah kita bikin panitia ya nanti ya Yana jadi ketua ya. Oke, siap, oke. Dananya dari mana nih? Budgetingnya gimana? Jauh sekali pikiran kita ke sana pasti kan? Nehemia aku yakin juga pasti akan memikirkan hal tersebut. Ya. Nah, coba kita sekarang ke Nehemia pasal yang kedua. Nehemia pasal yang kedua. Boleh ayat yang pertama ya. Ayat Nehemia 2 ayat yang pertama. Dengan judul perikop, Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Oke, lihat. Beban kan? Beban sekali. Ada sesuatu, kenapa kan ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dan ini kita alami pasti. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa Nehemia takut? Ya, dia sulit untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan. Mengingat, ya raja, apa iya kamu bisa ngerti masalah yang aku? Masalahnya kalau nanti aku sampaikan bagaimana semuanya? Jadi Nehemia seperti kebanyakan dari kita. Banyak ketakutan-ketakutan. Tapi yang hebatnya adalah ketika dia sudah berdoa tentang panggilan ini, dia punya pergumulan yang dia tahu ada ketakutan yang dia rasakan dalam hatinya, tapi itu tidak membuat Nehemia untuk urung diri dan menyatakan maksud dan pergumulan di dalam hidup. Kebanyakan dari kita, aku bukan mau offense teman-teman yang punya pergumulan atau bagaimana ya, ketika panggilan pelayanan itu datang, kita terlalu banyak berdoa dan berpikir sampai akhirnya momen di mana kita perlu mengambil keputusan lewat. Aduh, mau bilang ke bos gimana nih, sahabat gue nggak bisa gereja nih, aduh. Walaupun ini istilahnya ya kan cuma biasa kan begitu kan, oh kita akan bikin ini ya retreat kantor nih, tapi kena sahabat gimana? Bos, kenapa kok mukanya murung-murung ini ya? Kenapa ya anak kok ini? Aduh. Gimana nih? Sepertinya kita mau semuanya itu siap, aman, baru kemudian kita bisa bilang, oh begini. Sama seperti Nehemia. Tapi hebatnya adalah, Nehemia tidak tunggu tiketnya sudah ada. Nehemia nggak tunggu semua orang sudah disensus dan siap untuk pulang. Siapa nanti akan bantu? Bagaimana dengan peralatan ini dan itu?
tapi Nehemia tetap maju. Dan dengan, aku yakin itu karena pengaruh doa. Apapun yang Nehemia ucapkan, kita ke Nehemia pasal yang kedua. Ya. Apapun yang Nehemia ucapkan, itu seperti pintu yang terbuka bagi raja. Ya, nah. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Berdoa. Ya. Karena di ayat yang ketiga dia lagi curhat, dia lagi mikirin bangsa dan kotanya. Kemudian ayat yang kelima, jika raja menganggap baik dan berkenan, utus aku ke Yehuda. Jadi karena raja sudah ngajak ngobrol, ada apa? Nehemia merasa ini jadi momen yang ya. Mungkin ini Tuhan saatnya. Mungkin ini tuh. Jadi Tuhan selalu menciptakan sebuah momen-momen dalam kehidupan kita untuk menjawab doanya. Tapi itu butuh kita untuk merespons pilihan yang Tuhan berikan dan kesempatan yang Dia ciptakan, supaya dengan demikian upaya kita untuk melakukan kehendak-Nya boleh jalan. Jadi kita perlu berdoa supaya kita boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang menuntun kita, bukan kita yang menuntun Roh Kudus. Oke. Selanjutnya, ayat yang ke-6 ya, Nah. Ya. Ayat yang ke-6, lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Oke. Akhirnya raja izinkan kan? Sekarang, waktu diizinkan, dia mau dapat jaminan bahwa, oke raja, kalau aku pergi, yang masalah adalah aku nggak punya apa-apa. Bahkan legalitas aku pergi ke sana untuk bekerja, aku juga nggak punya. Makanya dia minta raja, bukan hanya sekedar memberikan izin dia pergi, tapi jaminan dan garansi. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Jadi surat, supaya semua bupati-bupati tahu bahwa, ini pulang, dia melakukan sebuah tugas. Ayat yang ke-8, surat yang kedua. Yang ke-8, pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Lihat. Jadi bukan hanya surat untuk memberitahukan bahwa ini Nehemia utusan dari raja, tapi surat supaya dijamin pekerjaannya di sana akan berhasil. Artinya semua perlengkapan akan dijamin. Ingat, Nehemia nggak tunggu semuanya ada. Nehemia nggak tunggu suratnya ada dulu, atau itu baru dia kemudian bilang ke raja. Dengan berdoa, Tuhan menyediakan semuanya kepada Nehemia. Jadi kadang-kadang ya, teman-teman juga di rumah, teman-teman Facebook, Tuhan mau kita nggak nunggu semuanya ada dulu baru kemudian kita, oke, gue siap dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan menyediakan semuanya dalam perjalanan kita memenuhi tugas panggilan. Seperti dia melakukan itu kepada Nehemia. Mungkin sekarang yang Tuhan perlukan adalah komitmen kita untuk oke Tuhan, gue mau. Jadi dengan iman kita serahkan panggilan itu kepada Tuhan. Kalau dia memanggil, dia juga akan menyediakan semua kebutuhan dan keperluan kita selama pelayanan kita. Bukankah itu yang dia lakukan waktu dia panggil murid-murid Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Masalahnya manusia ini butuh ikan. Jadi kalau mereka nggak menjala ikan lagi, siapa yang akan kasih mereka makan? Tapi karena Yesus beserta dengan mereka, 5 roti 2 ikan pun cukup dimakan 5.000 orang. Mereka nggak perlu takut dan khawatir tentang apa yang perlu mereka makan. Bukankah itu tantangan waktu kita melayani ya? Tuhan, nanti siapa yang kasih sekolah anakku? Tuhan, kalau Tuhan tempatkan di pelosok dunia, di ujung dunia mana, nanti bagaimana dengan ini, dengan itu? Tuhan, cicilanku belum lunas, Tuhan masih banyak. Aduh, Tuhan gimana? Gimana ya, Ana? Ya benar. Poin yang menarik yang aku ambil dari Nehemia ini, seperti yang pendeta sudah bilang, dia selayaknya kita manusia biasa. Dia berpuasa dan berdoa selama beberapa hari. Dan dia pun kelihatan sedih, sampai dilihat sedih sama raja. Tapi itu mungkin bisa relate sama kita, khususnya orang-orang muda yang kadang ya pendeta suka berlarut-larut pendeta dalam kesedihan, karena panggilan Tuhan yang mungkin tidak sejalan dengan semua mimpi-mimpi kita, semua goals kita yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Tapi pelajaran yang baik sekali untuk kita semua adalah walaupun dia
berpuasa, bersedih, Tuhan bisa gerakan orang-orang karena dia berdoa ya pendeta. Betul. Jadi kuasa dari doa itu luar biasa sekali. Betul. Walaupun kelihatan sedih, Tuhan gunakan raja untuk mengabulkan permintaan yang Nehemia buat. Ingat nggak pembahasan yang sebelumnya? Ya, waktu kita bahas Ezra. Oke, pembahasan tersebut membuat kita mengerti bahwa raja kafir pun bisa digunakan Tuhan untuk memenuhi misinya. Artasasta yang nggak kenal Tuhan bisa dijadikan Tuhan sebagai alat untuk memberkati kehidupan Nehemia. Jadi kadang-kadang kita tuh mempersempit jalan Tuhan sendiri sebetulnya. Kita yang membatasi Tuhan untuk dapat melakukan sesuatu yang hebat dalam kehidupan kita. Jadi poin pertama selain berdoa tadi, yang kedua kita harus punya iman terhadap apa yang kita doakan. Karena Tuhan yang akan melengkapi semua kebutuhan kita. Tapi yang menarik adalah pelayanan itu tidak seindah apa yang diucapkan dan disaksikan oleh orang. Oke? Seperti Nehemia. Coba kita baca di Nehemia 2 ayatnya yang ke-10. Nehemia 2 ayat yang 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Mau tahu nggak konflik menarik ini? Kenapa? Kita perlu bahas. Karena ini sering kita alami dalam kehidupan kita. Setiap cerita kesuksesan, pelayanan, selalu ada saja tantangan-tantangan. Tapi pendeta, memang ini menarik sekali sih ya pendeta, karena mau pelayanan tapi ternyata ada orang-orang yang kesal nih. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam lagi pendeta, kita harus berhenti dulu dan kita akan lanjutkan pembahasan di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Jadi tadi segmen sebelumnya pendeta kita berbicara mengenai Nehemia, dia sudah dipanggil untuk pelayanan, dan ketika dia dipanggil pelayanan ada orang-orang yang kesal nih pendeta. Kita harus baca lagi kelanjutan lagi, ayatnya. Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Silakan. Nehemia 2 ayat 19 sampai 20. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia, orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Obrolan debat panas ini terjadi ketika ayat 11 menulis, tibalah aku di Yerusalem. Jadi sudah tiba di Yerusalem, sudah siap, dan mereka sudah siap untuk membangun. Muncul tantangan. Seperti kebanyakan kita, sebagaimana yang kita alami. Berdoa, ingat bukan cuma berdoa yang dilakukan Nehemia, berpuasa. Dan sepertinya adalah hal yang biasa bagi Nehemia dan orang-orang di zaman pembuangan untuk melakukan puasa dalam hidup mereka. Selain Ezra, Esther ingat? Esther melakukan puasa. Daniel melakukan puasa. Bahkan doa pertobatan Daniel dan bangsanya yang ditulis sama Daniel, itu sepertinya adalah mirip doa dan pertobatan yang dibuat oleh Nehemia ketika mendapatkan panggilan pelayanan. Karena Nehemia merasa beban dosa-dosa itu begitu berat sehingga mereka harus mengalami pembuangan. Bagaimana mungkin Tuhan kami yang punya pergumulan berat seperti ini, kami harus melakukan tugas tanggung jawab itu. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi, Yana, teman-teman kita diajar. Setia melayani. Rajin berdoa. Hidup berserah penuh kepada Tuhan. Bukan berarti tantangan-tantangan nggak ada ya. Bukan berarti kita kebal dengan yang namanya pergumulan-pergumulan. Bahkan cibiran, olokan. Seperti yang dialami oleh Nehemia. Padahal mereka mau membangun rumah Tuhan. Fondasi kerohanian. Jadi jangan patah arang, jangan patah hati ketika kita mulai membangun fondasi hubungan rohani kita pribadi dan keluarga, banyak serangannya datang. Setan akan berupaya, dia akan bikin banyak hal. Dia akan bikin banyak hal, bahkan hal-hal yang mungkin kecil di mata kita. Itu bisa menjadi celah bagi setan untuk merusak persatuan-kesatuan kita, sehingga fondasi itu yang siap kita bangun akhirnya roboh dan tidak siap untuk dibangun. Tapi pendeta, ada poin menarik nih pendeta yang aku mau coba share juga.
mengenai jawaban si Nehemia. Oke, Yang dia bilang, Allah betul. semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat Yerusalem. Menurutku statement yang dikeluarkan oleh Nehemia ini sangat kuat, pendeta. Melawan olokan-olokan dari si Sanballat, Tobia, dan juga Geshem ini. Menurutku ya pendeta, Nehemia tidak akan berani ngomong seperti itu kalau dia tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Betul sekali. Karena dia di sini kata-katanya sangat kuat sekali. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Dia punya iman yang kuat ya? Dia punya iman yang kuat. Itu juga menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita akan berani mengatakan hal-hal seperti itu, bahwa Tuhan sangat kuat, Tuhan berkuasa dalam hidup kita masing-masing, ketika kita juga merasakan dan juga belajar dan membangun hubungan bersama Tuhan. Betul. Berarti di sini terlihat ya pendeta, buah dari imannya Nehemia terlihat dari kata-katanya. Ketika dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, tantangan-tantangan tetap datang, tapi itu akan memurnikan dan meneguhkan iman. Thank you Yana, thank you. Tentu ini pelajaran yang bagus buat kita. Dan hebatnya adalah ketika di pasal yang ketiga, akhirnya mulailah pekerjaan pembangunan itu, tidak ada satu orang pun yang tidak terlibat. Semua terlibat. Semua terlibat. Karena semua orang merasa saya adalah bagian dari pekerjaan pelayanan. Hebat ya? Luar biasa. Hebat ya? Ini seperti seruan yang biasa kita dengar di komunitas-komunitas kita. Total member involvement. Di mana semua orang harus terlibat. Nah, aku ingat pengalaman menarik ya Yana ya. Waktu anak kami yang masih 2 tahun. Tahun lalu, mulai ikut acara kegiatan anak-anak di gereja. Ya walaupun dia cuma nyanyi sama-sama dengan teman-temannya, Jesus loves me, this I know, ku akan pakai mahkota ini. Dia senang sekali gitu, sambil lompat-lompat dia ini, semua orang ketawa karena lihat tingkah lucu anak-anak. Sampai kemudian di minggu kemarin dalam pelayanan, istri dengan anak, aku harus ke tempat yang lain. Ternyata dia ayat hafalan di gereja. Jadi waktu ayat hafalan dia teriak amin, semua orang jadi ya ketawa kan. Jadi waktu aku dengar ceritanya jadi senang sekali. Sebetulnya itu aku atau Yana bahkan teman-teman yang pernah melalui momen-momen itu, kita pernah lakukan bukan hal itu dulu sekali waktu kita masih kecil. Ya nggak sih? Iya, udah. Nyanyi terus dan enak sekali rasanya. Kita nggak sadar atau mungkin ya sekarang baru kita sadar. Ternyata acara itu bukan sekedar momen di mana anak-anak boleh nyanyi, menghafal ayat hafalan, bercerita. Tapi sebenarnya kita sedang meninggalkan warisan yang penting kepada mereka, yaitu warisan untuk membangun dasar kerohanian mereka. Supaya mereka tahu bagaimana memuji Tuhan. Tahu mempelajari firman Tuhan dengan cara mengingat ayat-ayat di dalam firman Tuhan. Dan lebih penting adalah mengekspresikan ayat-ayat tersebut sehingga mereka tahu, oh ada ayat ini. Jadi kalau ada yang sedang sedih atau punya pergumulan, dia tahu bagaimana untuk memberikan kekuatan. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sesimpel itu kan. Tapi anak-anak kita ajarkan untuk terlibat. Jadi semua orang. Dan orang-orang tua yang tersenyum bahkan mungkin ketawa, mereka juga tahu ketawanya mereka dan senyum mereka sebenarnya adalah kekuatan dan semangat untuk anak-anak ini supaya mereka bertumbuh. Tapi ini yang jadi poin pentingnya dan semua kita. Saat kita mulai bertumbuh, anak-anak ini jadi kemudian remaja, dewasa. Terkadang kita melupakan warisan tersebut. Apakah momen-momen indah itu terus kita ingat dalam pikiran kita sehingga itu terus memotivasi dan membakar kerohanian kita supaya kita semangat terus melayani. Ada kalanya, ayo dong, even doa sekalipun kita tolak dengan alasan doa gua nggak cukup bagus nih, atau apa sajalah, pelayanan apa saja. Jadi kita seperti lupa bahwa sebetulnya itu adalah pengalaman yang bagus, di mana kita boleh membangun kerohanian kita. Tapi kita lupakan pelayanan-pelayanan tersebut dengan banyak sekali dalil. Dan ingat, kita perlu terlibat. Bukan hanya anak-anak ini. Bukan hanya guru-guru di kelas pendalaman anak-anak itu. Bukan hanya pendeta.
tapi semua kita. Seperti orang-orang yang dibawa oleh Nehemia ketika pulang ke Yerusalem. Semua mereka terlibat. Ya, nah. Jadi ternyata luar biasa ya, walaupun mereka, bangsa Israel ini, mereka udah ada di pembuangan. Mereka excitednya, pendeta, mereka punya excited untuk membangun kembali rumah ibadah, itu luar biasa, sampai semuanya terlibat. Betul. Kadang kita yang dari, ya mungkin kurang relate mungkin ya sama bangsa Israel, karena mereka rumah ibadahnya runtuh. Nah ini yang menjadi tantangan justru bagi kita semua, karena rumah ibadah kita mungkin masih ada, kita masih bebas, kita masih bebas sekali untuk beribadah, tapi mau terlibat tuh seperti susah sekali. Apakah kita butuh sampai dilarang dulu, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dulu, baru mau involve. Jadi kembali lagi diingatkan kepada kita semua, justru selagi masih kita bebas untuk beribadah, coba terlibat di dalam pelayanan gereja. Aku setuju sama ya. Mungkin ya, itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Kita butuh masa yang sukar dulu, masa yang sulit dulu, baru kemudian kita belajar bagaimana melayani Dia dengan baik. Ya kan? Butuh pandemik dulu menghantam kita, baru kita sadar bahwa fondasi kerohanian itu lebih dahulu dibangun di dalam rumah kita dulu. Makanya Yesus bilang ya, nah, kamu mau, kan murid-murid tanya nih sama Yesus, Guru, bagaimana sih cara kami berdoa? Oke? Apa jawab Yesus? Dia kasih tahu doa Bapa kami. Tapi pertama kali dia bilang, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar. Tutup pintu, kunci jendela, kunci. Jadi pergi ke tempat yang tersembunyi di dalam kamarmu dulu. Bapa di sorga, yang di tempat tersembunyi juga akan melihat. Jadi jauh sebelum murid-murid dapat pergi ke sinagog, ke bait Allah, untuk bertemu dengan Tuhan. Lokasi pertama awal di mana kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan adalah dari kamar kita dulu. Berarti dari pribadi ya, benar? Ya, which is me, myself, my wife, and my son. Jadi saya dulu, kemudian istri saya, dan anak saya. Kata orang dari yang sekasur dulu deh, kan? Baru kemudian tetangga saya, baru kemudian kita kan nggak, kita bikin, tetangga apa semua, lupa sama istri dan anak. Kadang-kadang itu pun yang terjadi dalam pekerjaan pelayanan. Contoh nih ya, misalnya walaupun agak bercanda istri bilang, kamu lawat-lawat anggota, kamu senyum-senyum ke mereka, kamu pulang ke rumah murung-murung. Iya juga. Kan saya juga anggota jemaat kamu. Iya betul. Betul juga. Sampai ada teman sepelayananku, anaknya sudah cukup besar, senior, teman sepelayanan tapi senior. Dia pulang dan anaknya bilang gini, Papa berdoa sama orang sana, kunjungan ke sana ke sini, pergi pagi, pulang malam sama Om Deddy gitu ya, Om Deddy. Tapi Papa nggak melawat kami. Kami kan juga perlu dilawat di sini. Sepintas ya kita semua ketawa. Tapi itu sangat menyakitkan hati. Kenapa? Karena kadang-kadang kita juga nggak punya pilihan untuk itu. Perlu ekstra perhatian untuk menyelamatkan keluarga kita sendiri dulu. Karena rumah tangga yang kuat, ya nah teman-teman, adalah komunitas atau gereja yang kuat. Jadi kembali lagi, harus paling awal adalah diri kita dan orang-orang sekitar kita ya, pendeta. Supaya itu keterlibatan diperlukan. Jadi yang butuh pelajaran ini bukan hanya anak-anak muda, karena ini forum anak-anak muda, Facebook gitu ya. Tapi semua orang butuh dibangunkan rohani. Semua orang tua kita. Bahkan kalau mungkin dibikin sensus ya, beberapa yang bertemu dengan kami dalam pelayanan, ternyata Facebook ya, kebanyakan orang tua. Jadi artinya tayangan ini bukan hanya dinikmati sama teman-teman orang muda, walaupun kita bilang halo guys teman-teman, tapi orang tua kita juga menikmati. Jadi kalau ini perlu dilakukan oleh semua orang, dan Nehemia merasakan impact yang besar sehingga pembangunan fondasi bait Allah itu dapat diselesaikan. Mengapa tidak kita mencontoh teladan kehidupan Nehemia dan semua orang yang terlibat dalam pembangunan itu? Semua kita terlibat. Nggak ada lagi mulai sekarang yang berpikir bahwa anak muda ayo ini kalian nih, ini bagus nih buat kalian. Kita perlu dampingi anak-anak muda dan berkata, anak muda, yuk sama-sama yuk, ini bukan cuma kalian yang butuh nih, kami juga butuh. Atau misalnya,
Om, itu kan pembahasan ini kalau buat orang tua lah. Iya. Apa sih pernikahan? Pada satu saatnya nanti anak-anak muda akan dituntun untuk perlu belajar apa makna pernikahan yang suci. Dan dengan cara itu akhirnya semua orang akan merasa satu dengan yang lain berharga. Kalau tidak demikian ya, kita akan menikmati masa-masa yang sulit. Sulitnya adalah ketika di gereja nggak ada lagi ketenangan, kedamaian. Karena fungsi gereja bukan hanya, memang benar nih, kalau gereja lihat aja ke Tuhan. Emang benar. Iya. Tapi kan mata kita bukan hanya sekedar melihat ke Tuhan. Waktu kita Tuhan, ada pendeta di depan. Ada ketua di sana. Mau nggak mau, fungsi gereja yang berikutnya adalah fellowship. Dan kita lupa bahwa itu besar sekali peranannya. Keterikatan kita dengan Tuhan makin strong ketika satu dengan yang lain juga strong. Karena seperti kisah Nehemia ini ya pendeta, pengalaman-pengalaman mereka menjadi pelajaran yang berharga buat kita. Dan mungkin juga pengalaman-pengalaman kita secara pribadi boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mereka kan pengen pulang ke Yerusalem. Kita juga pengen pulang ke Yerusalem yang baru. Jadi dalam perjalanan pulang itu, seperti pengalaman Nehemia dan semua sahabat-sahabat keluarganya, penuh dengan tantangan. Jadi jangan dipikir nggak ada tantangan, penuh dengan tantangan. Tapi pun penuh dengan tantangan, seperti tadi kalimat yang Yana baca, Tuhan yang akan membuat kita berhasil. Jadi untuk setiap berkat dan nikmat kita nikmati dalam hidup ini, kita harus kasih kredit ke siapa? Ke Tuhan. Jadi kalau nanti naik jabatan, tiba-tiba tender jalan, kan? Usaha mulus, tiba-tiba omset naik, ya kan? Mau buka cabang lagi di sini itu, Tuhan, ini semua karena Engkau. Wah, menarik ya pendeta. Kisah Nehemia ini memang menarik sekali karena walaupun kelihatannya tidak relate, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Sekali, ya. Namun kita harus selesai dulu pendeta. Waduh, masih banyak ini jadi. Masih banyak. Kalau gitu kita bisa bikin episode yang kedua. Untuk berikutnya ya. Iya, betul pendeta. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti kesimpulan di next segment. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook What's on Your Mind. Jadi tadi kita pendeta sudah bahas mengenai tokoh Alkitab Nehemia dan banyak sekali pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan Padahal kita. Padahal itu masih sedikit dari sebagian dari besar dan complicatednya kehidupan pergumulan yang dialami sama Nehemia dan bangsa. Jadi mungkin ini masih ada part 2 ya pendeta. Kita perlu doakan. Iya. Kita perlu doakan. Dan karena ini mungkin akan berlanjut, teman-teman jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Betul sekali. Supaya tidak ketinggalan. Betul. Kalau gitu Yana. Kesimpulan. 1-2 kesimpulan dari Yana. Kesimpulan. Aku sangat tersentuh. Tersentuh dengan kata-kata Nehemia pendeta. Ketika dia sudah diremehkan, dicemooh sama orang-orang, tapi dia dengan yakin, dia bilang bahwa Allah semesta langit yang akan membuat aku berhasil. Dan itu buat aku secara pribadi, pendeta, menunjukkan bahwa Nehemia punya iman, Nehemia punya kepercayaan kepada Tuhan sangat kuat, sampai dia boleh mengeluarkan kata-kata tersebut ke orang-orang yang mencoba untuk menjatuhkan dia. Dan di dalam kehidupan kita harus membangun hubungan yang kuat sama Tuhan, supaya kita boleh juga melakukan hal yang sama, yaitu bermegah dalam kekuatan Tuhan. Amin. Kita perlu ingat ya, dalam kisah Nehemia, panggilan Tuhan itu jelas sekali sama Nehemia. Tapi pergumulan Nehemia juga besar sekali. Dan ini yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Ketika panggilan Tuhan jelas, kita masih fokus dengan pekerjaan dan pergumulan kita. Sepertinya Tuhan kok tambah bikin repot aku ya. Tuhan, Tuhan gimana sih? Masih kurang apa yang aku buat. Tuhan ingin kita fokus dan total bergantung sama Dia. Sehingga pergumulan satu dengan yang lain, yang satu diselesaikan sama Tuhan, sambil kemudian kita fokus melakukan pekerjaan yang lain. Dengan berdoa seperti Nehemia, dengan berpuasa, kita akan melewati semua tantangan dalam hidup kita. Bisa kita berdoa? Silakan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh belajar dari kehidupan Nehemia. Seorang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk menyatakan betapa baiknya Tuhan, dan menyatakan janji-janji Tuhan atas umat-umat. Tuhan, kami juga rindu menikmati kehidupan seperti yang dihidupkan oleh Nehemia. Tapi Engkau tahu Tuhan, kami manusia yang lemah dan tidak berdaya. Sering sekali kelemahan dan ketidakberdayaan kami justru menghambat kami untuk melakukan yang terbaik. Melalui pelajaran ini, Tuhan meminta kami untuk punya iman yang teguh. Berikan kami iman yang teguh itu. Komitmen yang sungguh untuk berserah kepadamu. Percaya bahwa jalan-jalanmu lebih indah daripada jalan kehidupan kami. Sehingga teman-teman Facebook di rumah boleh merasakan pengalaman yang indah. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap tantangan akan kami menangkan bersama dengan Engkau. Dan keberhasilan akan kami dapatkan. Bukan hanya keberhasilan untuk menang terhadap hal-hal yang kami rindu kami dapatkan di dunia ini. Tapi keberhasilan untuk menangkap anugerah Tuhan, kerajaan sorga. Pertemukan kami kembali di episode yang akan datang. Kasih sorga melimpah bagi kami semua. Kesehatan, kekuatan, hikmat dilipat gandakan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you, Yana. Thank you. Dan teman-teman Facebook, apabila teman-teman memiliki kesaksian atau memiliki hal-hal yang ingin didoakan, silahkan komen ya Pendeta, karena ada tim doa yang akan mendoakan setiap kesaksian dan permintaan doa. Dan juga mungkin apabila ada tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus ingin dibahas, silakan juga tulis komen di bawah. Selain itu, jangan lupa subscribe ke channel Facebook dan juga follow semua sosial media dari Hope Channel Indonesia. Jadi kita sampai di sini terlebih dahulu dan sampai di episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.